Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu senja di desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, terdapat seorang pemuda bernama Ali, pilar keberkahan bagi desa itu. Ali adalah sosok yang taat beribadah, memancarkan cahaya kebijaksanaan dan kebaikan. Desa itu hidup dalam kedamaian dan keharmonisan, sampai suatu ketika. Ali, dengan wajah penuh ketulusan, duduk di ruang tamu rumahnya. Ia menyimak ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk, membaca kata-kata yang memberikan petunjuk hidupnya. Desa ini tumbuh subur dengan kebersamaan dan kasih sayang. Pagi hari dimulai dengan doa bersama di masjid, dan malam hari diakhiri dengan cerita-cerita bijak dari para tua. Namun, kehidupan itu mulai berubah ketika Zainab, seorang janda yang kesepian, menjadi korban fitnah. Desas-desus tentang hubungan terlarang antara Ali dan Zainab mulai menyebar seperti api di padang rumput kering. Seiring berjalannya waktu, desa yang seharusnya menjadi tempat penuh kedamaian berubah menjadi medan pertempuran fitnah yang menyulut kebencian. Ali yang taat beribadah dan selalu memberikan contoh terbaik dalam menjalani ajaran Islam, kini menjadi sasaran tuduhan yang tak berdasar. Suatu sore, di tengah keheningan desa, Ali dipanggil oleh pemimpin desa, Pak Karim. "Pak Karim, saya tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan," ujar Ali dengan lembut, tetapi suaranya penuh keyakinan. Pak Karim, yang dulunya menghormati Ali, kini terlihat ragu. "Ali, bukti-bukti berkata lain. Desa ini membutuhkan kedamaian, dan kami tidak bisa memberikan tempat bagi orang yang merusaknya." Ali mencoba menjelaskan dengan penuh sabar, "Pak Karim, saya tidak tahu dari mana asal fitnah ini. Saya hanya ingin membantu Zainab karena beliau butuh bantuan. Saya hanya menjalankan ajaran kasih sayang dan tolong-menolong dalam Islam." Namun, kata-kata Ali seperti terbawa angin. Desa yang dahulu menghormati dan mencintai Ali, kini membentuk suatu keputusan yang tak terpikirkan sebelumnya. "Tolong pergi dari desa ini, Ali," ucap Pak Karim dengan mata nanar, mencoba menutupi kebingungannya. Desa yang dulu memancarkan cahaya kebersamaan, kini menyelimuti bayang-bayang kecurigaan dan tuduhan yang tidak adil. Ali diusir dari desa, meninggalkan segala kenangan indah yang pernah ia bagikan bersama warganya. Di langit senja, matahari terbenam membawa perpisahan yang mendalam. Bab 2, Perjalanan di Padang Pasir. Ali berjalan sendirian melewati lorong-lorong yang dulu begitu dikenal, tetapi kini terasa asing baginya. Hatinya terasa berat, dihantui oleh tuduhan yang tak berdasar. Masyarakat desa yang dulu ia anggap sebagai keluarga, kini berubah menjadi orang asing yang melihatnya dengan pandangan penuh curiga. Di pagi yang cerah, Ali memutuskan untuk meninggalkan desa yang pernah membesarkannya. Di pundaknya, tas kecil berisi bekal dan secari kain penutup kepala sebagai perlindungan dari terik matahari di padang pasir yang akan ia hadapi. Dalam perjalanannya yang sepi, Ali merenungkan kehidupannya yang tiba-tiba berubah. "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui yang hakiki. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini," doanya terlantun perlahan, seperti angin yang membawa kerinduan. Setelah berhari-hari berjalan, Ali mencapai padang pasir yang luas membentang. Di sana, keheningan hanya terganggu oleh tiupan angin dan guruh yang menggema di kejauhan. Ali merasa seakan-akan dihadapkan pada ruang tak berujung, sebuah simbol perjalanan hidupnya yang penuh ketidakpastian. Tak terduga, dari dalam pasir yang panas, muncullah seekor ular raksasa dengan sisik yang berkilau seperti permata. Ali terperangah melihat kehadiran makhluk ini yang tiba-tiba muncul di depannya. "Siapa kamu?" tanya Ali dengan suara yang penuh kehati-hatian. Ular itu memandang Ali dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Aku adalah penjaga padang pasir ini, Ali. Aku datang sebagai ujian dan hikmah bagi perjalanan hidupmu." Ali terheran-heran, belum pernah ia mendengar tentang makhluk seperti ini. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya bingung. "Kembali ke desamu, Ali. Beritahu mereka tentang kebenaran. Tetapi, berhati-hatilah, karena fitnah adalah ular yang dapat melibas tanpa ampun," kata ular itu dengan suara yang bergemuruh, meninggalkan Ali dalam pertanyaan yang lebih banyak. Takut dan bingung, Ali memutuskan untuk kembali ke desanya. Ia merasa tugas besar menanti di hadapannya, dan cobaan yang baru saja dimulainya terasa semakin rumit. Namun, tekadnya untuk membuktikan kebenaran tetap membara seperti bara yang tak kunjung padam. Bab 3, Fitnah dan Kesulitan di Desa. Kembali ke desa, Ali berjalan dengan hati yang penuh keteguhan. Langit yang dulu tampak begitu cerah, kini nampak mendung seakan-akan mencerminkan kisah kelam yang menanti di balik setiap sudut desa.
Warga desa yang melihatnya kembali terkejut, beberapa di antaranya mencibir, sementara yang lain hanya berbisik-bisik dengan mata penuh rasa waspada. Ali menuju ke masjid, tempat yang selalu membuatnya merasa damai dan diterima. Ia ingin menyampaikan kebenaran dan memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada warga desanya. Masjid yang seharusnya menjadi tempat berbagi kasih dan penyejuk hati, kini menjadi saksi bisikan fitnah yang melekat pada dirinya. Masyarakat desa berkumpul di masjid, termasuk Pak Karim dan para tetua desa. Ali berdiri di tengah-tengah mereka, matahari terbenam memberikan sentuhan dramatis pada adegan ini. "Para saudaraku," ucap Ali dengan suara tegas namun penuh kedamaian, "saya kembali untuk menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah bersalah seperti tuduhan yang dilemparkan kepadaku." Sebuah keheningan menyelimuti masjid, diikuti oleh desah angin yang membuat daun-daun pepohonan berdesir. Pak Karim memandang Ali dengan tatapan tajam, mencari-cari kebenaran di balik mata lelaki muda di depannya. "Ali, kita butuh bukti," ujar Pak Karim tanpa banyak embel-embel. "Dulu saya menganggapmu sebagai keluarga, Pak Karim. Tapi sekarang, saya hanya ingin menyampaikan kebenaran dan memohon keadilan," sahut Ali dengan penuh kesedihan. Warga desa mulai bercampur aduk. Ada yang mendukung Ali, tetapi mayoritas masih tertutup oleh bayang-bayang fitnah yang telah menjangkiti hati mereka. Beberapa orang bahkan memandang Ali sebagai pengganggu yang harus segera diusir lagi. "Tolong pergi, Ali. Kau hanya akan merusak kedamaian desa ini," seru seorang warga dengan wajah marah. Ali mencoba menjelaskan lagi, namun kata-katanya seolah tenggelam di dalam angin yang semakin memburu. Warga desa yang terbawa emosi akhirnya mengusir Ali kembali. Bahkan, kali ini mereka tidak hanya mengusir, tetapi juga memukulinya. Rasa sakit bukan hanya dari pukulan fisik, melainkan dari penolakan dan keputusan yang tidak adil dari desa yang pernah ia panggil sebagai rumah. Dengan langkah terhuyung-huyung, Ali meninggalkan masjid. Padang pasir yang pernah menjadi saksi pertemuannya dengan ular raksasa kini terasa jauh dan tak terjangkau. Di bawah cahaya bulan yang penuh kecemerlangan, ia memutuskan untuk memberikan satu lagi bukti yang tak terbantahkan atas kebenaran yang diyakininya. Ali bersiap untuk menjadi umpan, agar ular raksasa yang pernah menunjukkan hikmah di padang pasir dapat menghapus fitnah yang telah meracuni desanya. Bab 4. Jin yang menjadi ular. Ali berjalan sendirian ke tepi padang pasir, hatinya penuh dengan ketulusan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan tangan terbuka, ia memohon pada Sang Pencipta agar memberikan petunjuk dan keadilan kepada desanya. Dalam kegelapan malam, Ali berdiri di tengah-tengah pasir yang lembut. Tiba-tiba, gumpalan pasir di hadapannya mulai bergerak, dan dari dalamnya muncul kembali ular raksasa dengan mata yang menyala penuh kebijaksanaan. "Ali, kamu datang dengan hati yang tulus. Aku akan membantu membebaskan desamu dari fitnah yang menghantuinya," ujar ular itu dengan suara gemuruh. Ali merasa lega mendengar janji bantuan dari makhluk yang pernah membuatnya terheran-heran di padang pasir. "Terima kasih, wahai penjaga padang pasir. Aku siap menjalankan apapun yang harus aku lakukan untuk membantu desaku." Ular itu kemudian mengubah bentuknya menjadi sosok jin yang bersinar cahaya keemasan. "Aku adalah jin muslim yang taat pada Allah. Tugasku adalah membersihkan fitnah yang hidup di hati manusia. Allah mengutusku untuk menjaga kebenaran dan membantu orang-orang yang terzalimi." Dengan mata bersinar, jin tersebut menatap Ali. "Kini, Ali, waktunya untuk mengakhiri fitnah di desamu. Aku akan membantumu, tetapi perjuangan ini memerlukan keberanian dan kejujuranmu." Ali mengangguk dengan mantap. "Aku siap, wahai jin muslim. Tunjukkan aku jalannya, dan aku akan mengikutimu." Jin itu mengajarkan Ali mantra-mantra khusus yang bisa digunakan untuk menghadapi fitnah dan kebohongan. Mereka berdua menyusun rencana untuk menyelamatkan desa dari bayang-bayang fitnah yang mengancam. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, Ali dan jin muslim itu berjalan menuju desa. Mereka bersama-sama menghadapi ujian yang tak terduga. Dengan doa dan kekuatan dari Allah, mereka berdua bersatu untuk membawa cahaya kebenaran ke dalam desa yang tengah dihantui oleh kegelapan fitnah. Bab 5. Permohonan pemuda. Ali dan jin muslim melangkah masuk ke desa di bawah cahaya bulan yang bersinar terang. Warga desa yang tertidur pulas tak menyadari kedatangan keduanya. Langkah mereka ringan, tetapi hati mereka penuh dengan tekad untuk membawa kebenaran kepada desa yang telah mengusir Ali. Mereka tiba di masjid, tempat yang sering dihadiri Ali untuk meresapi ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah.
Masjid yang kini tampak sunyi dan sepi, menjadi saksi bisu dari cerita tragis yang melibatkan fitnah dan pengusiran. Ali dan jin muslim berdiri di tengah masjid, dan Ali mulai berseru, "Wahai masyarakat desa yang kucintai, dengarkanlah kata-kataku. Aku kembali membawa kebenaran, bukan untuk membawa bencana, tetapi untuk membersihkan fitnah yang telah meracuni hati-hati kita." Warga desa yang terbangun oleh suara Ali bergegas menuju masjid, disusul oleh Pak Karim dan para tetua desa. Mereka yang semula ragu-ragu dan mencibir, kini mendengarkan dengan rasa penasaran. Ali meneruskan, "Fitnah itu seperti ular yang dapat melibas tanpa ampun. Tapi Allah Maha Adil, dan Dia tidak akan membiarkan kebenaran terkubur oleh kebohongan. Aku berjanji untuk membuktikan bahwa tuduhan ini tak berdasar." Pak Karim, yang sebelumnya keras hati, merasa terpanggil untuk mendengarkan lebih lanjut. "Buktikan, Ali. Kami akan melihat apakah kata-katamu itu benar atau sekadar omong kosong." Dengan doa yang terucap dalam hati, Ali mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh jin muslim. Cahaya keemasan menyelubungi tubuhnya, dan tiba-tiba ular raksasa muncul di dalam masjid. Warga desa terkejut melihat kehadiran ular tersebut, dan kebingungan merajalela di antara mereka. Ali kemudian mengajak warga untuk mengikuti perjalanan melawan fitnah dan berdamai dengan kebenaran. "Taklukkan rasa takutmu, saudaraku. Bersama-sama, kita bisa melawan fitnah dan membuktikan bahwa cahaya kebenaran akan selalu mengusir kegelapan fitnah." Pak Karim dan beberapa warga lainnya mulai menyadari kebenaran yang ada di hadapan mereka. Mereka bersama Ali dan jin muslim bergabung menjadi satu, bersatu melawan fitnah yang selama ini membelah desa mereka. Ali kemudian bersujud memohon pada Allah. "Ya Allah, ampunilah mereka yang tersesat oleh fitnah dan terbuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Jadikanlah desa ini kembali damai dan sejahtera." Allah yang Maha Pengasih merespons doa Ali. Ular raksasa yang tadinya menjadi simbol fitnah, kini menjadi tanda karomah. Cahaya dari ular itu menyelimuti seluruh desa, memberikan kedamaian yang begitu dinanti-nantikan. Desa yang pernah merasa terbagi kini bersatu kembali di bawah cahaya kebenaran. Ujian yang dihadapi oleh Ali dan desanya menjadi bukti bahwa kejujuran dan keimanan dapat mengalahkan fitnah apapun. Bab 6, Menaklukkan Ular dan Karomah. Cahaya keemasan dari ular raksasa meresap ke setiap sudut desa. Warga desa yang tadinya terbelah oleh fitnah, kini bersatu dalam tekad untuk membangun kembali kehidupan damai. Ular raksasa tersebut, yang semula dianggap sebagai ancaman, kini menjadi tanda karomah dan keajaiban Allah. Pak Karim dan para tetua desa, yang sebelumnya ragu dan terpengaruh fitnah, meminta maaf kepada Ali. "Maafkan kami, Ali. Kami tersesat dalam gelapnya fitnah, tetapi Allah Maha Pengampun," ujar Pak Karim dengan tulus. Ali dengan rendah hati menerima permintaan maaf tersebut. "Kita semua manusia, Pak Karim. Kita bisa saja tersesat, tapi yang penting adalah kita kembali kepada kebenaran dan saling memaafkan." Seiring berjalannya waktu, desa kembali pulih dan mendapat keberkahan. Fitnah yang pernah menghantui telah sirna, meninggalkan pelajaran berharga bagi semua warga. Mereka belajar bahwa kejujuran, ketabahan, dan kebersamaan adalah fondasi yang kuat untuk menjaga kedamaian. Ali, yang dulu diusir dengan tuduhan tak adil, kini dihormati sebagai pahlawan desa. Jin muslim yang membantunya menghilangkan fitnah menjadi makhluk yang penuh kebaikan dalam ingatan semua orang. Cerita tentang Ali dan ular raksasa menjalar ke desa-desa sekitar, menjadi cerita hikmah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa yang pernah terpuruk oleh fitnah kini menjadi teladan bagi daerah sekitarnya dalam menghadapi cobaan hidup. Cerita ini bukan hanya tentang satu pemuda dan satu desa, tetapi sebuah kisah yang merangkum kebijaksanaan, keberanian, dan keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Ali dan desanya mengajarkan bahwa di balik setiap cobaan ada pelajaran berharga, dan kebenaran akan selalu bersinar terang melebihi kegelapan fitnah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.